Jataka Jataka, kisah tipu muslihat seekor bangau. Dahulu kala, terdapatlah sebuah kolam yang tidak besar dan juga tidak kecil. Di dalam kolam tersebut, terdapat banyak ikan yang hidup dengan bahagia dan damai. Saat itu adalah musim panas, yang menyebabkan air di kolam itu mengering dan semakin lama, semakin sedikit air yang tersisa. Pada suatu ketika, seekor bangau terbang melintasi kolam tersebut. Saat melihat air kolam yang semakin mengering dan semakin kecil, ia melihat banyak ikan di sana. Kemudian, ia mulai merencanakan niat buruknya. Sementara itu, para ikan yang tinggal di dalam kolam menyadari bahwa air di kolam itu mulai kering. Mereka pun menjadi panik. Kemudian, si bangau itu berdiri di tepi kolam. Yang hal ini dilihat oleh para ikan yang membuat mereka terkejut. Mereka ketakutan dan takut akan dimakan oleh bangau itu. Tetapi mereka melihat sebuah keanehan, di mana si bangau hanya tetap berdiri dengan diam di tepi kolam. Akhirnya ikan-ikan itu mencoba mendekati si bangau dan bertanya kepadanya ada apa gerangan yang terjadi. Kemudian bangau itu mengatakan bahwa dirinya merasa kasihan terhadap ikan-ikan itu. Karena kondisi air kolam yang semakin mengering, dia memikirkan tentang apa yang akan dilakukan oleh para ikan. Kemudian, bangau itu menawarkan sebuah nasihat ataupun tawaran. Dia mengatakan bahwa tidak jauh dari tempat itu ada sebuah kolam yang indah dan memiliki air yang cukup banyak. Ia mengatakan bahwa dirinya bisa membawa ikan-ikan itu ke sana dengan menaruh mereka di paruhnya kemudian terbang ke sana. Namun saat itu para ikan merasa tidak yakin tentang hal yang dikatakan oleh si bangau. Kemudian bangau memberikan penawaran untuk membawa salah satu dari mereka sebagai saksi agar ikan itu nantinya dapat melihatnya sendiri dan menceritakannya kepada mereka. Kemudian para ikan berunding dan memilih salah seekor ikan untuk menjadi perwakilan dari mereka. Akhirnya bangau itu membawa ikan tersebut di paruhnya dan kemudian terbang menuju kolam yang ia ceritakan. Sesampainya di kolam yang ia ceritakan, ikan itu menikmati keindahan kolam dengan air yang cukup banyak. Dia melihat betapa luas dan indahnya kolam yang diceritakan oleh si bangau. Kemudian mereka segera kembali ke tempat teman-temannya dan di sana ikan itu menceritakan tentang kondisi kolam yang sangat indah, airnya yang sangat jernih yang membuat para ikan-ikan bergembira. Kemudian ikan-ikan lainnya pun meminta kepada si bangau untuk membawa mereka dengan segera. Kemudian bangau itu mulai terbang dan membawa ikan itu satu persatu dengan paruhnya. Namun saat itu bangau melancarkan rencana jahatnya, yaitu dia tidak membawa ikan-ikan itu ke kolam yang ia janjikan, tetapi menaruhnya di sebatang pohon yang kemudian memakannya. Demikianlah bangau itu membawa ikan-ikan itu hanya untuk ia makan. Hingga kemudian di kolam itu hanya tersisa seekor kepiting. Karena keserakahannya, si bangau kemudian berencana untuk memakan kepiting itu. Dengan hal yang sama, ia menawarkan kepada kepiting untuk berpindah kolam. Namun saat itu kepiting berkata bahwa
Dirinya merasa tidak aman apabila dibawa oleh si bangau dengan paruhnya, sehingga ia berkata, bagaimana jika dirinya memegang leher si bangau dengan salah satu capitnya. Yang kemudian hal ini diizinkan oleh si bangau. Mereka pun terbang menuju kolam yang si bangau ceritakan. Saat sampai di atas kolam tersebut, kepiting melihat betapa indahnya kolam itu dan dengan segera meminta agar si bangau menurunkannya di sana. Namun bangau itu tidak berniat untuk menurunkan si kepiting dan berniat untuk memakan si kepiting, sehingga dirinya tetap pergi terbang membawanya. Pada saat terbang, kepiting itu kemudian mengancam kepada si bangau apabila dirinya tidak membawa kepiting itu turun dengan segera, maka ia akan mencapitkan lengannya di leher si bangau hingga si bangau akan mati. Hal ini tentu membuat si bangau ketakutan dan kemudian karena ancaman kepiting itu, ia pun segera menurunkan kepiting itu. Namun ketika hampir sampai di tepi kolam, kepiting itu dengan segera mencapitkan lengannya itu yang membuat si bangau tewas. Kejadian ini disaksikan oleh dewa pohon yang berada di tempat itu. Kemudian dewa pohon tersebut menyatakan syair sebagai berikut. Tipu muslihat tidak akan membawa keuntungan bagimu. Orang yang penuh tipuan seperti yang dilakukan oleh si bangau akan menerima balasan dari si kepiting. Nah, berdasarkan Baka Cataka ataupun cerita tentang tipu muslihat seekor bangau, beberapa hal yang dapat kita ambil sebagai pelajaran adalah yang pertama, kita harus senantiasa tekun dalam belajar dan melatih diri sehingga kita menjadi orang yang dapat diandalkan dan tidak bergantung terhadap orang lain. Seperti halnya ikan-ikan itu yang bergantung kepada bangau untuk dapat bertahan hidup. Kemudian, orang yang licik akan kalah dalam permainannya sendiri. Dan yang ketiga, orang yang bodoh akan menerima buah dari perbuatan jahat yang dilakukannya. Demikianlah kisah Baka Cataka tentang tipu muslihat seekor bangau. Terima kasih, sampai jumpa di cerita selanjutnya.